Kita buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Wabarakatuh. sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, adik-adikku, anak-anakku, kita masuk kepada pertemuan ketiga ya. Iya, waktu itu adalah emas ya. Waktu itu adalah pedang. Makanya kita harus bisa memanage waktu sebaik-baiknya. Baik, kita akan masuk pada mata kuliah komunikasi bisnis. Jadi kalau sampai salah berkomunikasi itu namanya miskomunikasi ya. Apa yang kita maksudkan, apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang mereka atau orang lain tangkap ya. Oke, baik. Untuk kesempatan kali ini Mas siapa tadi? Mas Saipul? Enggak Ustaz, ini Oh, Mas Mas ya? dari Iyadul Khair. Oh, Mas Khair. Kelompok Wak. Oke, Mas Khair, diharapkan kameranya on cam ya, karena ini langsung connect dengan kantor Kemenak ya. Jadi jenengan dikatakan masuk atau tidak sekarang kalau sudah on cam ya. Kameranya dihidupkan. Kalau cuma masuk terus nggak hidup kameranya ya tergantung Kemenak nanti. Kami tidak punya ini ya otoritas untuk menganggap Anda masuk atau enggak ya. Ganteng-ganteng gitu loh kok nggak pede ya. Jadi harus mana ya, harus belajar ya. Namanya komunikasi berarti belajar ngomong ya, belajar menyampaikan. Salah namanya belajar ya. Kalau sudah lihai, sudah pakar, pasti tetap salah karena itu kodrat dari manusia. Oke, Mbak Leni tolong on cam ya, karena diabsen oleh langsung dari kantor Kemenak ya. Di kameranya dibuka dan Mas Khair sudah masuk. Dipersilakan. Ini bab berapa kemarin dari 8 ya? 8 pertemuan ya. Ini pertemuan yang keberapa yang rencananya Mas Khair eh, presentasikan ini? Yang kedua Ustaz ya. Yang kedua, oke, sesuai dengan yang kemarin ya. Ya kalau Baik, kemarin kan nggak ada Ustaz orangnya. kabur, orangnya kabur. Biasa. Kita belajar berani ya, berani bertanggung jawab ya. Berani, pokoknya berani wis. Apalagi nggak offline ya, ini online ya. Jangan takut, mau takut sama siapa, takut sama saya malah rugi ya. Saya itu harus dicintai ya, jangan ditakuti ya. Biar ilmunya nanti dapat ya. Oke, silakan Mas Khair. Waktu dan mic dipersilakan. Pakai ini ya, pakai slide. Bisa pakai slide. Mas Khair tidak bisa on cam karena lagi sakit. Oh, Mbak Leni lagi sakit. Safakillah. Ya. Ayo mana Mas Khair, ini semua lagi menunggu. Ustaz, nanti bagi layarnya di Saifullah, Ustaz. Oh, nggih, monggo nggak Numpang. apa-apa, nggak apa-apa, nggih.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi yang saya dapatkan, yaitu korespondensi kombinasi bisnis. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mempresentasikannya. Adapun materi kali ini adalah korespondensi. Yang di layar di mute biar nggak menggema, Mas. Oh. Ke kick ya, ke tendang ya. Sinyalnya kurang bagus. Baik, saya lanjut. Korespondensi adalah kegiatan menyampaikan pesan berupa surat antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya, baik itu mengatasnamakan instansi ataupun perseorangan. Fungsi surat, wakil dari pengiriman surat, bahan bukti, pendoman dalam pengambilan tindakan lebih lanjut, alat ukur kegiatan organisasi, sarana memperpendek jarak ataupun fungsi abstrak. Tolong dikoordinasi untuk segera dikumpulkan. Adapun surat yang baik itu terdiri dari objektif, sistematis, singkat, tidak bertele-tele, jelas, lengkap, sopan, wujud fisik yang menarik atau kertas yang bentuk surat, ketikan, dan sebagainya. Adapun macam-macam surat, karena banyak macam surat, maka untuk memudahkan mengetahui macam atau jenis surat, kita meninjau dari berbagai segi. Misalnya, menurut wujudnya, menurut tujuannya, menurut sifat isi dan asalnya, menurut jumlah penerima, menurut keamanan, menurut urgensi, menurut prosedur, menurut jangkauan. Adapun menurut wujud,
itu kantor pos, warjat pos, surat bersampul, memorandum, nota, telegram, surat pengantar. Menurut tujuannya, surat pemberitahuan, surat perintah, surat permintaan, surat peringatan, surat panggilan. Menurut sifat isi dalam asalnya, surat dinas, surat niaga, surat pribadi, surat isi masalah sosial. Kalau menurut jumlah penerima, surat biasa, surat edaran, surat pengumuman. Menurut keamanan, surat sangat rahasia, surat biasa. Menurut urgensi, surat sangat segera, surat biasa. Yang menurut prosedur, surat masuk, surat keluar. Menurut jangkauan, surat sistem, surat ekstern. Adapun bahasa surat, salah satu syarat agar surat dikatakan baik atau jelas dan sopan, hal itu akan dapat dicapai kalau kita menggunakan bahasa praktis. Bahasa praktis maksudnya adalah yaitu menggunakan kata yang efektif, dapat dimengerti artinya oleh penulis surat. Penulis mampu menggunakan kata tersebut. Kata yang digunakan hendaknya sederhana, umum, dan bukan kata daerah atau asing. Selain sebuah keharusan mempergunakan bahasa praktis, keberhasilan suatu surat juga dipengaruhi oleh gaya bahasa. Dalam surat menyurat, gaya bahasa sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kedudukan penulis surat terhadap yang dikirim. Persoalan yang dikemukakan di dalam surat, misalnya instruksi, pemberitahuan, permohonan, dan sebagainya. Adapun langkah-langkah dalam menyusun surat untuk menghindari pemborosan waktu, biaya, dan tenaga, atau dengan kata lain, agar kegiatan menyusun surat dapat berjalan dengan lancar dan efektif, maka sebaiknya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Adapun yang pertama yaitu menentukan tujuannya. Yang kedua, mengadakan pencatatan atau inventarisasi terhadap masalah-masalah yang akan dikemukakan di dalam surat tersebut, mengumpulkan referensinya. Yang ketiga, menyusun masalah secara sistematis sesuai dengan kaitan dan urutan masalahnya. Yang keempat, menguraikan ataupun menjabarkan ke dalam kalimat surat. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam mengirim surat untuk dapat menulis surat yang benar-benar baik dan sempurna, di samping faktor bahasa juga ada hal-hal yang berikut perlu diperhatikan. Di antaranya bagian surat. Hal ini penting diketahui sebab setiap bagian surat mempunyai arti dan fungsi yang berbeda. Yang kedua, bentuk surat dan teknik pengetikannya. Penyusunan isi surat yang merupakan bagian terpenting dari sebuah surat. Ini menyangkut bagaimana kita menyusunnya, bahasa yang bagaimana sebaiknya kita gunakan. Bagian surat yang pertama itu kepala surat, tanggal surat, nomor surat, perihal, alamat, dalam. Kesekretariatan ialah aktivitas yang dilakukan pada sekretariat, yaitu menunjukkan tata kerja atau proses kerja sekretariat. Dengan demikian bersifat aktif dan dinamis dalam kegiatan jasa-jasa perkantoran, terutama yang sangat baik berkaitan dengan proses administrasi. Fungsi kesekretariatan
Pada dasarnya fungsi kesehatan ini sesuai bidang kerjanya, maka mencakup kegiatan dalam administrasi dalam arti luas. Pada sebuah organisasi atau perkantoran sedang fungsi kesehatan lain berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan, yakni kegiatan administrasi dalam arti sempit meliputi Mas siapa? Mas siapa ini? Mas Hoir. ya Ustaz, Mas Hoir. Apa tadi? Kesekretariatan. Apa? kesekretariatan Lagi. kesekretariatan Lagi. Sekretaris. kesekretaris Sekretaris. sekretaris Oke, kesekretariatan. kesekretariatan Oke. Terus cara membaca ya. Cara membaca titik sama koma itu harus diperhatikan. Contoh, pada dasarnya fungsi kesekretariatan sesuai bidang kerjanya, koma ya. Maka mencangkup kegiatan dalam administrasi dalam arti luas pada sebuah organisasi atau perkantoran titik ya. Sedangkan fungsi kesekretariatan lain berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan, yakni kegiatan administrasi dalam arti sempit yang meliputi. Gitu ya. Ustaz. Jangan los. Titik komanya harus diperhatikan dan intonasi dalam penyampaian dalam bentuk koresponden dalam surat menyurat kalau dikomunikasikan seperti itu adanya ya. Terus Mas Khair. 1. Loh, tadi belum. 1 belum. 1 meliputi apa aja? 1. Adanya orang-orang yang bekerja. 2. Penerimaan dan pengiriman surat. Yang ketiga, penerimaan dan pengiriman telepon. Yang keempat, penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan organisasi sehari-hari. Terus Kegiatan administrasi sebagai fungsi kesekretariatan. tenang Mas. Ayo, ini komunikasi bisnis ya. Harus ini cara menyampaikannya ya. Ayo ulang lagi Mas. Kegiatan administrasi, ayo. Kegiatan administrasi sebagai fungsi kesekretariatan. Kesekretariatan Oke. dalam arti yang luas dapat meliputi kegiatan sebagai berikut. Wah, bagus. Terus. Yang pertama, mengadakan percatatan atau recording. Oke. Apa itu recording? Mengadakan catatan. Recording apa? Ada yang tahu recording? Ada yang tahu recording? Yang lain mana ini? Kok nggak anu? Kok nggak on cam ini? Mana yang lain? On cam tolong dong. Kameranya mana? Loh. Ayo apa recording Mas Saifullah? Mic-nya dibuka dulu. Mic-nya dibuka dulu itu. Mic-nya itu loh. Speakernya itu loh dibuka dulu, speaker. Bukan speaker yang di HP, Mana? Yang di laptop aja, nggak bisa.
Nggak bisa keluar Ustaz. Oh, nggak bisa keluar. Siap. Soalnya Apa bagian layar. recording? Mas Fatur Rahman, mana Mas Fatur Rahman nih? Apa recording, Mas? Ini nggak ada ini. Nggak boleh ya, nggak boleh kalau nggak hadir gitu ya. Nggak usah main manipulasi gambar gitu ya. Seolah-olah ada orangnya Ada tapi Ustaz. nggak ada orangnya ya. Katanya mau Saya Ustaz. belajar komunikasi. Ini Mas siapa ini? Baik Ustaz. Mas Reza. Mana Mas Reza ini? Ayo ngomong Mas, ngomong. Ngomong. Nggak usah ya. Berani aja, Baik nggak Ustaz. apa-apa. Gitu. Kalau kita pingin bisa, berani. Berani salah nggak apa-apa. Ada yang bimbing ya. Ada dosennya ya. Ayo Mas Fajar, apa? Recording. Ya, Khair, apa? Mas, Recording itu kayak sebuah percatatan gitu atau sistem percatatan gitu. pencatatan. Apa itu recording? Record. Apa record? Yang lain? Yang lain? Mbak Rida, apa recording? Ya, Mas Khair, apa recording? Ini Ustaz, recording kan atau bisa dikatakan kayak perekam gitu. Rekaman, Merupakan proses ya. ya. Itu Perekaman. merupakan proses penangkapan atau menyimpan informasi, baik itu suara, gambar, data, atau aktivitas ke dalam media penyimpanan. Istilah ini sangat luas dan dapat merujuk sebagai konteks tergantung pada jenis informasi yang direkam, Ustaz. Oke, betul. Recording itu perekaman ya. Aman. Record. Off the record. Nah. Oke, lanjut, Mas. Lanjut. Yang kedua, administrasi kesekretariatan sebagai alat pelaksanaan daripada kegiatan ketatausahaan yang bersifat pelayanan atau yang membantu, baik pada atasan ataupun pada pihak lain yang terkait atau memerlukan. Yang ketiga, administrasi kesekretariatan sebagai alat komunikasi antar kantor atau antar perusahaan secara perorangan maupun organisasi. Yang keempat, administrasi kesekretariatan sebagai pelaksanaan pemegang rahasia kantor Sebagai maupun pelaksana perusahaan. ya, sebagai pelaksana ya. Pelaksana pemegang rahasia kantor maupun perusahaan. Yang kelima, administrasi kesekretariatan sebagai pusat dokumentasi atau master file. Terus Adapun fungsi kesekretariatan yang paling utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempelancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, mengamankan kerahasiaan kantor atau jawatan yang bersangkutan. Yang ketiga, mengatur dan memelihara segala dokumentasi kantor yang mempunyai kegunaan bagi manajemen untuk memperlancar fungsi-fungsinya. Adapun bentuk format surat yaitu seperti yang digambar ini, bentuk urus penuh atau full black cell. full block style ya. Full block style.
Style. Style. Oke. Nggak apa-apa, namanya belajar ya. Terus, Ini gambar yang kedua itu bentuk lurus atau block style. oke. Kurang lemes. Yang Style. ini Style. style. Oke. Yang ketiga bentuk setengah lurus atau semi block style. Semi. Semi. Semi Bukan block semi. style. Semi itu cuaca ya. Terus, terima kasih. Baik, sekian terima kasih. Hanya itu bisa saya sampaikan. Luar biasa. Misalkan ada yang masih kurang paham, boleh dipertanyakan. Oh, luar biasa. Silakan teman-teman yang mau nanya kepada Mas siapa tadi? Mas Khair. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tentang korespondensi. Apa sih koresponden itu, Mas? Koresponden menurut Mas Khair apa? Kok hilang? Mana kok hilang orangnya? Ada yang bisa koresponden itu apa sih? Bahasa dari apa sih? Bahasa Latinnya koresponden itu apa sih? Koresponden apa sih? Ada yang tahu? Apa koresponden? Mas Fajar, apa koresponden, Mas? Ah, Apa? insya Allah sih ini Ustaz, Apa itu? memberikan informasi baik formal ataupun informal Ustaz, non formal gitu. Berupa catatan. Melalui surat menyurat ya. Apa? Oke, Nggih, apa? catatan Coba atau surat simpulkan lagi apa? Koresponden apa? koresponden itu adalah sebuah kegiatan berkomunikasi gitu, gunakan surat menyurat baik formal atau informal gitu Oh, Ustaz. oke betul. Betul itu ya. Yang penting paham, yang penting disampaikan. Kalau salah ya disalahkan ya. Kita belajar dari kesalahan, belajar dari ketidaktahuan pengen tahu ya. Jadi komunikasi bisnis itu banyak Oke, Ustaz. banyak banyak cara ya. Banyak cara, ada yang melalui lesan, ada yang melalui tulisan, yang salah satunya adalah berbentuk korespondensi. Ada juga sekarang lagi viral-viralnya menyampaikan eh, tulisan melalui WA, ya, melalui apa lagi? WA, melalui Facebook, ya, bisa berbentuk tulisan. Tapi di sini khususnya karena kita bergerak dalam bisnis ya, yang ada kaitannya dengan bisnis ya. Jadi komunikasi bisnis melalui korespondensi yaitu melalui surat menyurat ya, catat mencatat ya, rekam merekam itu termasuk dari salah satu langkah dari korespondensi. Nanti jenis-jenisnya sudah diberitahu tadi. Ada yang formal, ada yang informal, ada yang bentuk suratnya, ada yang kop, ada kopnya, ada kepala suratnya. Isinya apa saja sudah dijelaskan tadi. Apabila ada yang kurang dimengerti, silahkan bertanya. Boleh bertanya kepada narasumber, boleh bertanya sama Ustadz. Ya, silakan. Masih ada waktu 2 menit. Ya. Besok diharapkan Sabtu depan
jam 2 kurang 10 menit sudah bisa bergabung ya. Jam 2 kurang 10 menit sudah bisa bergabung agar kita bisa efektif dalam apa? Dalam komunikasi perkuliahan, komunikasi bisnis ya. Judulnya aja komunikasi bisnis, mata kuliahnya aja komunikasi bisnis ya. Jadi biar tidak miskomunikasi. Kita belajar komunikasi ini, cara menyampaikan ini baik lesan maupun tulisan agar tidak miskomunikasi. Ya. Apa yang kita inginkan dengan apa yang ditangkap oleh kalian itu sama. Sebaliknya, tatkala temannya presentasi, apa yang temannya ingin sampaikan, kemudian yang didengar oleh kalian apa, itu sama dengan apa yang presentasi inginkan, sama ya. Jadi kalau ada ketidaksamaan, maksudnya ingin ke selatan, ternyata yang ditangkap ingin ke utara, itu namanya miskomunikasi ya. Jadi harus berlatih memang ya. Jadi kalau kalian bermain sepak bola, kalian ahli dalam sepak bola misalkan ya. Kemudian bermain dengan yang kurang ahli dalam persepak bolaan misalkan ya. Anggap nggak pernah ikut sepak bola, moro-moro ikut pertandingan sepak bola. Nah, itu akan rusak pertandingannya nantinya. Pertandingannya akan rusak. Jadi sekarang ini nggak apa-apa. Rusak dalam belajar nggak masalah. Nanti rusak itu diperbaiki. Ya, salah itu diperbaiki, diluruskan. Ya, itulah komunikasi bisnis. Kemarin misalkan ada apa itu berkaitan dengan komunikasi ya. Ustadz akan cerita sebentar saja 5 menit lah ya. Kemarin kejadian apa itu perang ya, perang antara Israel dengan Palestina ya. Kemudian produk-produk yang membantu Israel dalam memerangi Palestina itu diboikot oleh rakyat Indonesia terutama ya. Ini paham enggak ini? Paham ya? Paham kan? Oke. Boykot seperti apa kemarin tuh? Indomaret diboykot ya. Terus produk-produk apa lagi misalkan? Produk apa yang diboykot kemarin? Minuman misalkan. Minuman apa misalkan itu? Yang Coca-Cola. Coca-Cola misalkan ya. Yang identik dengan Amerika yang bantu hasil penjualannya itu diperbantukan kepada Israel untuk memerangi Palestina misalkan. Nah, tapi lambat laun Coca-Cola kan tetap dijual ya. Iya toh. Itu bisnis, itu namanya komunikasi bisnis. Apa yang mereka tampilkan? Oh, ternyata mereka menampilkan tatkala mereka itu dari Indomaret misalkan ya, menggalang dana untuk disumbangkan ke Palestina. Itu komunikasi namanya, komunikasi verbal namanya ya. Melalui langsung bukti di lapangan. Jadi akhirnya umat Islam yang ada di Indonesia lambat laun akan tergeser pola pemikirannya yang awalnya boykot Indomaret, boykot Alfamaret, boykot Coca-Cola, boykot apalah Pizza Hut, boykot McD, boykot apalah pokoknya ya. Yang asalnya dari sono, dari Amerika sono itu diboykot. Tapi lambat laun dengan terus dipostingnya bantuan dari mereka, penggalangan dana dari mereka, akhirnya secara otomatis informasi yang mereka sampaikan dalam hal bisnis akhirnya masuk ke realita orang-orang Indonesia. Oh enggak kok, ternyata Amerika enggak bantu kok, padahal bantu ya. Itulah pentingnya dalam komunikasi bisnis. Jadi dalam menyampaikan bisnisnya, walaupun dalam ancaman, walaupun dalam negative thinking dari pelanggan atau user atau konsumen, itu bisa dinetralkan melalui komunikasi bisnis, baik secara lesan maupun secara tulisan maupun secara film dan sebagainya. Paham ya? Itulah komunikasi ya. Makanya jangan sampai kita miskomunikasi, apalagi sesama umat
Islam ya. Perbedaan itu rahmat ya. Jangan sampai dengan perbedaan itu jadikan kita miskomunikasi dengan Islam satu dengan yang lainnya, mukmin satu dengan yang lainnya. Rugi kita ya. Apalagi belajar komunikasi bisnis ya, rugi kalau kita nggak menambah persatuan dan kesatuan, tidak menambah keimanan di antara kita umat Islam. Baik, kita akhiri, semoga pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah dan semoga ilmu yang disampaikan tadi oleh teman-temannya dan yang diterima oleh kita semua dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah, yang menjadikan wasilah kita di masa yang akan datang sukses ya, kaya raya dermawan ya, bermanfaat bagi sesama, khususnya bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa Sabtu depan, kalau bisa langsung on time ya, jam 2 kurang 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.